ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Clap your hands, everybody. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah begitu. Sama-sama bersorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Come on, Victorious Family Church. Hey, sorakan. Haleluya. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. 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 Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar nama Tuhan saja dimuliakan, diagungkan melalui setiap kita. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang seru buat Tuhan Yesus, saudara. Come on, come on, come on, come on. Hey. Sekali lagi ya saudara, bertepuk tangan di atas kepala. Victorious Family Church. Hey. Lift your name on high. Alright, here we go. Sing it. Lord, I lift your name on high. Ha. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad. I'm so glad you're in my life. My life. Oh. I'm so glad you came to save Lift your us. name on high. Lord, I lift your name on high. Come on, church. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad. I'm so glad you're in my life. I'm so glad. I'm so glad you
you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Hey, ini yang Tuhan Yesus lakukan, dia naik ke surga. Persiapkan tempat bagi setiap kita. Sing with me, Lord, I lift. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the earth to the cross, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. I lift your name on high. Bagimu segala pujian, bagimu kemuliaan. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. All right, here we go. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Sekali lagi sekarang tanpa musik saudara memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau bisa di atas kepala, come on. Kita muliakan Tuhan. Dia melampaui daripada apa yang pernah kita pikirkan. Katakan amin. Dan dia sanggup mengerjakan lebih daripada apa yang pernah kita minta dan doakan. Sama-sama kita angkat tangan kita sebentar dalam hadirat Tuhan saudara. Come on everybody, just lift up your hands. Father, as we lift our hands to you, saat kami mengangkat tangan kami mau mempersilahkan Roh Kudus untuk mengerjakan hal-hal yang baik yang Engkau sudah rancangkan bagi setiap kami. Jikalau Tuhan ingin menyembuhkan, silakan. Biarlah ini menjadi satu momen Roh Kudus menyatakan kehadiran serta kuasa-Mu. Jikalau Roh Kudus turun atas kami untuk memulihkan kami persilahkan Roh Kudus lakukan itu. Kami sembah Kau, kami persilahkan Kau bekerja. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Amin. Ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Nyanyialah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. kami terbuka untuk jamaah-Mu Jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Kami sembah Kau, Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kudus, kudus Kau. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu, pribadi yang mempesona setiap kami, pribadi yang menolong kami. Pribadi yang menyembuhkan kami, pribadi yang memulihkan kami. Syadaya bagimu ya Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. sembahku. Jemaat saja yuk nyanyikan. Kudus Engkau. Mulia bagimu ya Tuhan. Silakan pemusik memainkan dengan sangat lembut. Di momen ini kami persilakan Roh Kudus jamah kami. Kami persilakan Roh Kudus pulihkan kami. Kami persilakan Roh Kudus sentuh hati kami. Mengalir kuasa Roh Kudus. Shandaya Rarabagaya Rarabagaya Horaba Shandaya Rarabagaya Kaya Raba Shandaya Rarabagaya 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 Shandaba Baba Baba Kudus, Kudus, Kudus,
bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu segala pujian. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau dimuliakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku, Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Rajaku. Mari sama-sama muliakan Dia, agungkan Dia. dimuliakan, ditinggikan.
come on. Raja kami, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ayo pemusik memuji Tuhan. Jemaat mari angkat suaramu sembah Dia. Yang kami tinggikan Tuhan, kami agukan Yesus, Yesus, Yesus. Kau kami amin, 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 amin. Shadaya. Kau Raja kami, Kau Raja. Be lifted higher. Here we go. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. 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 Bagi Raja kemuliaan In the highest, let our King be lifted up. Hosanna. Ayo cepat saja ini Hosanna. Let our King be lifted. Be lifted. Sing Hosanna. Oh, sing it one more time. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Oh, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna. Oh, sing it one more time. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be
kita arahkan tangan buat anak-anak kita. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak ini adalah milik kepunyaan Allah. Kami berdoa sejak masa muda mereka. Mereka ditanamkan kebenaran-kebenaran firman. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka dipimpin oleh Roh Allah. Penuh hikmat, penuh favor Tuhan. Mereka jadi bintang, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Berkati setiap kakak-kakak pembina yang membimbing mereka Tuhan. Kami melepaskan berkat Allah buat mereka dalam ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, kami siap menyambut firman Allah. Kami buka hati kami, biar hari minggu ini kami memuliakan Tuhan. Dan kami terus diperlengkapi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap beribadah katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa melayani kembali di tempat ini. Dan saya mau menyampaikan salam kembali dan menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa tentunya karena Tuhan Yesus kita yang luar biasa, amin. Nah hari ini saya akan sharing mengenai generosity, yaitu kemurahan hati. Sementara slide-nya bisa disiapkan, oke. Nah mari katakan sama-sama kemurahan hati. Ini pertama kalinya saya melayani yang di ibadah jam 11. Waktu lalu di jam 1 dan juga di sore hari. Mungkin yang belum kenal, saya Haryanto Kandani. Saya banyak dipanggil Tuhan untuk di marketplace. Tapi juga saya melayani di salah satu gereja lokal di Pantai Indah Kapuk. Sebagai head of teaching. Tapi banyak Tuhan panggil saya sebagai coach di luar sana. Tapi saya mau bagikan kepada saudara hari ini adalah sebuah esensi sifat Tuhan dalam hidup kita. Karena hari-hari ini kita lihat, kalau kita baca buku, tayangan, ya sosmed, semua berbicara tentang pencapaian. Ya, bicara tentang bagaimana meraih lebih, mendapatkan lebih banyak. Tidak ada yang salah kalau kita bisa menghidupi dengan cara yang tepat. Bahkan Tuhan izinkan tahun 2010, saya terbitkan sebuah buku puji Tuhan menjadi national bestseller, judulnya Achiever. Bahkan kalau saya kemana-mana, saya bicara tentang achievement, pencapaian, produktivitas, sales, marketing, profit, bisnis. Tapi kita perlu tahu bahwa dari semua bicara profit, cuan, keberhasilan, keberuntungan, sebenarnya kalau kita tidak berhati-hati, kita menjadi orang yang sangat serakah, ambisius. Tuhan mau di balik semua pencapaian kita, kita memiliki sifat Allah, yaitu murah hati. Amin. Saudara siap belajar? Saudara, sikap hati yang perlu kita miliki, kita lihat di Lukas 6 ayat 36. Kita lihat sama-sama dan saya mau ajak saudara baca dengan suara yang sangat keras nantinya. Ya, 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Siapa yang mau seperti sifat Kristus? Angkat tangan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Sifat Allah adalah murah hati. Dan Tuhan mau kita anak-anaknya menjadi orang yang sangat generous. Apa sih itu murah hati? Berbicara suka sharing, suka berbagi, menolong, peduli orang lain, ya, memberikan support, dukungan. Dan hari ini kita akan lihat bahwa apa sih yang membuat seseorang sulit bermurah hati. Yang pertama adalah mementingkan diri sendiri. Dari kecil anak-anak sudah kelihatan seringkali ya, kalau kita punya anak ya, seringkali kalau ada pizza misalnya, wah kalau bisa bagian yang terbesar buat dia. Saya punya 2 anak ya, satu yang kecil, satu yang sudah remaja. Saya ingat waktu anak saya yang remaja juga kecil, kadang-kadang rebutan makanan dan lain sebagainya, wajar. Ya, padahal nggak ada yang ngajarin saudara. Makanya saya dapat hikmat ya, kalau bagi pizza, bagi kue, kasih tau gini, kalau kakak yang potong, adik yang pilih, oh pasti adil tuh. Kalau adik yang potong, kakak yang pilih. Karena kalau dia salah potong, dia potong porsi yang lebih besar, bukan dia yang pilih. Ya pasti adil. Jadi memang sudah sifat dasar manusia tuh pengen dapat lebih banyak, lebih besar, lebih enak. Nah ini menjadi penghalang seringkali kita murah hati. Yang kedua adalah rasa takut dan khawatir akan kehidupan yang berlebihan. Ya, takut miskin, takut kekurangan, takut tidak cukup. Namun hari ini untuk kita bisa murah hati, kita perlu menyadari bahwa semua dari Tuhan. Amin saudara. Kita lahir gak bawa apa-apa. Kita mati pun gak bisa bawa apa-apa saudara ya. Sekalipun mungkin kita punya berlian, punya tas, punya jas yang terbaik, kita gak bisa bawa. Udah di kotak peti mati itu saudara. Jadi kita perlu menyadari bahwa semua yang kita miliki, waktu, kepintaran, kehebatan, jabatan, popularitas, keuangan, aset, macam-macam. Ya kreativitas, talenta, itu semua dari Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. Ya, saya ingat anak saya yang remaja, waktu dia kecil dia suka makan burger. Ya, misalnya saya bawa dia ke tempat burger, kalau saya nggak terlalu
Ya, saya lebih suka bakmi. Ya, masih perut lokal gitu ya. Jadi saya beliin dia misalnya cheeseburger sama soft drink ya. Saya cuma mau ngetes. Saya bilang, Brian coba dong dikit. Langsung dia bilang begini, it's mine. It's mine. Ini aku punya. Kaget saya. Baru saya beliin. Udah langsung ngomong begitu. Padahal saya ngetes doang. Saya juga gak makan. Ya, saya langsung dapat sebuah pewahyuan. Saya langsung bilang sama Brian. Saya bilang, Brian, tapi ini bukan saya mau buktikan seperti itu ya. Saya jelaskan dulu pada Bapak Ibu Saudara. Cuma saya mau tunjukkan pada dia. Saya bilang, Brian, siapa yang beli tadi? Daddy. Tahu nggak Brian? Kalau Daddy mau beli 100 burger, bisa. Which is ngapain saya beli 100 burger ya. Anggaplah 30 ribu ya, paling 3-4 juta ngapain beli 100 gitu ya. Daddy bisa. Atau Daddy bisa beli loh yang lebih besar, lebih enak, Big Mac. Dia mulai goncang imannya. Hah? Dia takut saya beli lebih bagus, lebih enak. Kamu nggak mau bagi itu, lebih enak ya. Langsung ya udah ambil deh. Tapi dia tahan depannya supaya cuma rotinya yang bisa kita makan. Wah, Anda ketawa. Saya juga terpana saat itu, tapi seringkali ini yang kita buat sama Tuhan. Ya, kita merasa semua ini udah punya kita. Ya, waktu kita, kemampuan kita. Begitu Tuhan cuma minta waktu untuk kita datang ibadah, ya sibuk jaga toko. Ya kan, aduh udah lagi banyak orderan, lagi banyak project. Nah, hari ini kita mau ingatkan diri kita sama-sama untuk menyadari semua ini dari Tuhan. Saudara, ada dua macam memberi. Ada orang memberi karena mengasihi. Nah, ini kuncinya. Kalau kita memberi karena mengasihi, kita akan berakhir dengan sukacita. Ya, karena kita mengasihi karena to love, mengasihi. Dan kita bisa mendapatkan reward, saudara. Yang kita bahkan gak expect. Tapi kalau to be loved, kita memberi untuk dikasihi, kita bisa kecewa. Banyak orang begitu ya, supaya dia dapat koneksi, dia kasih mungkin sesuatu ya, mungkin dia baik-baikin supaya dapat order, mungkin dia berikan ini supaya mungkin jalan kebuka. Kecewa nanti saudara, ketika tidak terjadi timbal balik seperti itu dari orang yang Anda harapkan. Makanya ketika kita mau murah hati, ingat dasarnya karena kita mengasihi. Ya, orangnya mau balas atau tidak, orangnya mau lakukan apa yang kita harapkan atau tidak, memang kita mengasihi. Siap? Amin. Nah, hari ini saya akan sharing 3 hal saja. Bagaimana ketika kita murah hati, bagaimana caranya dan apa yang terjadi dalam hidup kita. Saudara yang siap belajar lebih lagi, mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yang pertama, kemurahan hati membuat hidupmu luas. Saudara, ketika kita murah hati, kemurahan hati ini membuka pintu-pintu lintas agama, suku, koneksi, siapapun, berbagai kalangan, kalangan atas, kalangan menengah. Tidak ada orang yang mungkin tidak suka dengan orang murah hati, jarang sekali. Yang ada orang murah hati itu disenangi. Yang ada orang murah hati itu dikerubutin. Yang orang murah hati itu pintunya terbuka. Sebaliknya orang pelit, orang serakah, orang tamak, dijauhi nanti. Saudara, nah nanti kita akan lihat banyak kesaksian saudara ya. Kita lihat dulu Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Nah, saya lebih suka terjemahan bahasa Inggrisnya. The world of the generous gets larger and larger. Hidup dan dunianya orang murah hati semakin besar, semakin luas. Ini bisa bicara dampak, influence, relasi. Tapi orang yang pelit, hidupnya makin kecil. Makin kecil, kenapa? Mungkin mulai dijauhi, mungkin mulai nggak disukai, mulai pintu tertutup saudara. Nah makanya kemanapun kita pergi hari ini saudara, jadilah pribadi yang murah hati kalau mau lihat hidupmu luas. Amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik. Dan itu bisa dimulai dari orang-orang di sekeliling kita. Mungkin dengan sapam yang ada di kompleks kita. Mungkin dengan tetangga. Kalau Anda karyawan, belajar murah hati di kantormu. Jangan hitung-hitungan saudara ya. Nah, saya suka berikan training di Human Resources ya. Teman-teman SDM. Saya bilang kalau Anda digaji 2 kali lipat. Siapa yang bisa kerja berkali lipat? Siapa yang bisa senang dapat gaji 2 kali lipat? Oh, semua senang. Kamu bisa kerja berapa kali lipat? 4 kali lipat coach. 5 kali lipat. Aha, kamu ketahuan. Berarti kamu masih bisa all out, give the best. Kamu masih tahan. Ya,
Karena banyak orang berpikir gini, kalau saya 3 juta gajinya, kasih gaji 3 juta ini kontribusi 3 juta aja. Kalau saya naik 5 juta, baru saya kasih 5 juta. Ini pemikiran yang berbeda kalau Anda mau unggul. Kalau memang gajimu 3 juta, Anda bisa kasih kerja 5-6 juta, berikan yang terbaik, murah hati. Oh, kerja bakti dong. Kalau tidak dilihat perusahaan, tidak dilihat bos, syukur-syukur di perusahaan ada KPI, Key Performance Indicator, bisa kelihatan. Tapi kalau enggak gimana? Jangan takut. Bosmu bisa nggak lihat. Tuhan nggak pernah nggak lihat orang-orang yang berikan terbaik. Tuhan bisa angkat engkau di tempat-tempat yang terbaik. Nanti saya akan kasih banyak kesaksian saudara. Jadi jangan hitung-hitungan karena kerja itu ibadah. Itu yang membuat kita di atas rata-rata. Perhitungan kita jangan sama manusia. Kalau Anda bos, jadi murah hati sama karyawanmu. Kalau mau dia betah saudara. Ya, kalau kita punya ART, asisten rumah tangga, punya driver, murah hati. Saya bersyukur orang-orang yang kerja sama kami sampai saat ini kebanyakan betah. Saudara, ada mbak yang kerja sudah puluhan tahun di rumah ibu saya. Ada yang sudah bertahun-tahun ya. Tapi saya sering kali dengar dari istri saya. Temennya, gak gonta-ganti. Aduh ada lagi gak referensi nih penyalur yang bisa kerja. Aduh keluar lagi. Cek punya cek kadang-kadang. Oh ada family kita yang memang pelit ternyata. Makanan aja. Kami dengar dari teman mbak kami, iya nih akhirnya dia datang ke kami karena kita mau pindahkan ke tempat mertua kami. Iya di tempat sebelumnya Indomie aja harus beli sendiri. Ya makanan dikunci semua, nanti kalau udah mau expire baru dikasih. Wah beda banget dengan budaya kami. Ya karena kami gak bisa menikmati semuanya. Apalagi kalau ada musim Natal, Chinese New Year, saya birthday, ataupun hari-hari biasa. Banyak sekali kiriman kadang-kadang. Nastar lah, red velvet lah, nanti ice cream lah, nanti coklat ada esnya lah, nanti durian lah. Saya gak bisa makan semua, saya juga diet. Apalagi anak saya yang remaja pakai timbangan kalorinya. Jadi kamu makan gak? Oh anak saya bilang enggak, gula saya gak makan. Istri, ya boleh deh 1 deh. Saya 2 potong deh kamu. Oke, mbak ambil mbak. Ya terus bagi lagi, kadang belum masih ke packing. Ya udah kita nggak makan deh, ini enak, aduh pengen banget. Cuma kayaknya udah banyak sekali nih kalorinya. Udah kasih siapa lagi, kasih tetangga, kasih ini, kasih teman gereja, kasih siapa. Bahkan kulkas kami bilang gini, mbak apa yang ada silakan ambil aja. Betah. Tapi kami lihat yang lain, kadang-kadang ada yang mau kasih kalau udah mau expire. Udah mau bulukan, udah kasih cepat-cepat udah mau bulukan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, jangan kasih orang yang kamu sendiri nggak mau konsumsi. Jangan kasih orang sesuatu yang sendiri kita nggak layak pakai. Nah, sopir saya kerja sama saya dari belum menikah, sampai menikah, sampai punya anak pertama, punya anak kedua, saya dapat loyalitasnya. Saya mau suruh dia jam 2 malam datang, karena saya pesawat subuh, nanti ini mungkin kalau berangkat ke NTT pesawatnya saya lihat Batik Air jam 2 adanya. Wah berarti siap, atau pesawat subuh, siap tempur. Kadang-kadang hujan-hujan saya bilang, istri saya datang gak dia? Datang naik motor, masih loh. Saya dapat loyalitasnya karena saya berikan yang terbaik. Ya, kadang-kadang saya nggak sempat bawa tim, saya bawa dia ke Bandung waktu itu. Ada fotonya ya. Kita dikasih panitia hotel terbaik waktu itu di Bandung. Saya bilang, Pak udah di kamar aja ada twin bed, kamu tidur samping saya. Oh gitu ya Pak, ada fotonya coba lihat. Wah kurang ajar lagi minta difoto lagi. Difoto terus dia masuk, waduh bagus banget ya. Terus kita udah check innya itu udah malam. Karena acara besok kita udah check out, langsung isi buat BUMN, langsung pulang lagi ke Jakarta. Wah bagus banget ya. Wah dia lihat ada L'Occitane, apalah macam-macam mereknya saya lihat itunya yang apanya amenitiesnya ya. Besok saya tanya, Pak bisa tidur nggak? Enggak. Kenapa? Sayang hotel bagus dibawa tidur. Saya diundang panitia, diajak makan steak sini. Pokoknya modalin dia batik. Ya, kalau nggak orang nggak tahu udah dia sopir. Ya, dipikir staff, ajudan gitu ya. Ayo makan. Dia besok-besok dia bilang gini, Pak itu makanan yang waktu itu enak ya. Kok nggak hilang-hilang rasanya 3 hari ya. Beda kalau makan di warteg ya. Saya sentuh hatinya. Sampai dibilang apa? Dia mau kerja aja terus sampai anaknya kuliah dan lain sebagainya. Murah hati. Kalau salah ya saya tegur. Tapi sebagai teman. Nah dia suka ngevlog ternyata. Jadi pernah saya temukan di Facebook, saya lihat ada seminar, saya begini, nggak ada sayanya. Dia crop, dia ganti foto dia. Jadi di Rangkas Bitung dipikir dia motivatornya. Dan kita bawa kemana-mana lagi outing ya, kita yang videoin sama staff. Kadang dia pinjem blazer, gak tahu dari mana. Kita lagi sebenarnya di luar dia, lagi syuting-syuting. Hai guys, hari ini saya akan membahas tentang hidup penuh perubahan. Jadi di Facebook dipikirnya motivatornya. Wah, biasa kita makan, kita jadi pegawainya. Bikin dulu ya Pak, bikin dulu, nge-vlog dulu. Hai guys, saya lagi makan enak nih, ini staff-staff saya. Siapa? Wah senang dia, kita jadi staffnya. Gak apa-apa. Tapi itu membuat dia setia. Saudara, kalau kita sebagai sales marketing, belajar murah hati.
Saya paling sering ketemu orang sales marketing. Saya bilang jangan kalau dia customermu aja baru kamu mau urusin. Urusin yang lain. Ya, jangan karena dia ambil polis asuransi sama kamu baru kamu urusin klaimnya. Kalaupun enggak kamu bisa bantu ketemu dokter, bantu. Teman saya posting di story-nya. Dia bilang gini, wah ini dong agent yang benar. Masa saya enggak jadi nasabahnya aja diurusin. Saya tahu tuh postingannya nyindir. Berarti dia nyindir siapa? Yang agent dia. Karena yang dia nggak ambil, dia bilang gini, ini nih. Hidupmu bisa luas. Yang mungkin bukan customermu bisa pindah ke kamu karena kamu nggak hitung-hitungan. Amin saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya, kalau kita dagang saudara, jangan terlalu pelit, jangan terlalu hitung-hitungan. Boleh untung, tapi otaknya jangan cuma pikirin cuan. Ada dua istilah, saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi kalau cuan saya tahu. Tapi ada yang Alkitabiah selain cuan, cincai. Cincai itu apa? Nggak hitung-hitungan. Yang ketiga, cengli. Ya biasa denger ya, wah nggak cengli nih, nggak fair. Jadi jangan orang cuma cuan, harus cincai, harus cengli, tapi hindari cia. Apa tuh cia? Makan orang katanya, sudah cia, cao lagi, pergi lagi. Ya, tipu orang, makan duit orang, pergi lagi ya. Nah, kita harus murah hati saudara. Saya mau tunjukkan satu orang. Ada yang kenal orang ini? Coba lihat saudara. Nah, lihat. Oke, next. Ini. Ini namanya Andreas Setiawan. Saya ketemu orang ini 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu, saya lagi fotokopi. Ini kalau Anda tahu ini tempat fotokopi yang tersebar di mana-mana. Saya nggak perlu singgung mereknya ya. Saya fotokopi atau cetak sesuatu, hari itu hati saya tersentuh sama orang ini. Ini orang kok kerjanya bagus banget. Tulus banget, murah hati, sincere. Saya rasa tahu gak di hati saya pengen orang kayak begini kerja di saya. Dia gak tahu siapa saya. Kalau dia tahu siapa saya dan dia layani saya dengan sangat baik, itu wajar. Dia gak tahu saya. Si kartu nama. Saya bilang, Pak, kalau kamu butuh kerja, hubungi saya. Ya. Artinya anytime dia butuh kerja cari saya. Dengan harapan satu waktu kalau dia udah gak betah di situ boleh cari saya. Sore udah langsung teks saya. Tapi bukan kabar baik. Dia bilang gini, Pak saya belum bisa kerja di tempat Bapak. Terima kasih penawarannya. Saya masih sambil kuliah, ada kontrak apa. Oh it's okay. Kan saya bukan bermaksud bajak orang. Cuma menawarkan kalau dia pengen sesuatu yang lebih baik. Karena hidupnya saya tahu setiap hari ketemu mesin. Mesin fotokopi, mesin cetak gitu ya. Kenapa saya mau tarik dia? Karena hati saya tersentuh cara dia melayani saya. Baik sekali, waduh ini orang bagus nih kalau kerja di tempat saya. Saya suka kan karena saya ngajarin customer service excellence. Nah, singkat cerita saya udah lupakan dia. 1 tahun kemudian berarti 8 tahun lalu. Tiba-tiba di parkiran rumah sakit atau apa saya ingat ada masuk lagi WA. Sorry bukan WA mungkin masih BlackBerry atau SMS saya lupa ya. Intinya dia hubungi saya. Pak Haryanto masih ingat gak? Kan dia punya kartu nama saya. Masih ingat gak saya ini Andre yang Bapak tawarin kerja? Oh iya. Dan kebetulan saya punya staff satu lagi keluar kerja pindah ke Batam. Wah saya butuh. Karena saya butuh lowongan asisten untuk temenin saya seminar training di berbagai perusahaan di berbagai kota yang mengurusi perlengkapan laptop saya untuk setting untuk tampil di multimedia. Mic saya, sound system saya. Nah, jadi dia akan harus mendampingi saya. Saya bilang, oke, interview. Udah, saya nggak banyak interview lah. Udah tahu orangnya nggak dilihat aja udah kelihatan gitu ya. Singkat cerita dia masuk kerja. Nah, hari-hari pertama kerja kita sering banget bicara di acara-acara hotel. Diundang panitia, diundang klien. Nah, kami dibuat di acara hotel dan kami pun tiap bulan punya program sendiri, public training. Berbagai perusahaan datang di hotel yang kami sediakan. Jadi mereka daftar, tapi kebanyakan kami in-house. Nah waktu itu dapat makan dong selalu gitu ya sama panitia, fasilitas. Dia makan, matanya berkaca-kaca. Dia bilang, Pak enak sekali ya makanan seperti ini. Dalam hati, padahal ini masih hotel biasa aja nih, bukan berbintang nih. Dia aja udah rasa enak karena dia maaf mungkin bukan orang yang dari keluarga yang seperti apa. Ya mampu. Kalau seandainya ibu saya juga bisa makan gini, saya bilang, it's okay. Nanti akan sering kok kamu bisa bawa pulang makanan seperti ini. Kalau di acara kita, kalau acara orang kan gak enak. Kalau yang kita buat, kita panitianya. Oh gitu ya, dia berkaca-kaca. Akhirnya dia yang urus setiap bulan acara kami bisa 3-4 kali di hotel berbintang. Kami yang buka acara, kami yang bikin. Kebanyakan itu makanan selalu sisa. Sisa makanan sisa, coffee break sisa, snack sisa. Siapa yang jadi sasaran dia? Bungkus Pak Andre, bungkus bawa pulang. Dari awal dia semangat, sampai sekarang udah gak mau bungkus. Udah bosan Pak, karena hotelnya terus makan. Udah kasih lagi yang lain, udah kamu atur Pak. Nah dia gak pernah naik pesawat.
Sebelum itu cuma ketemunya mesin. Sejak ketemu saya, udah nggak berhenti-berhenti naik pesawat. Coba lihat nih, udah foto-foto di mana-mana dia. Udah keliling Indonesia, ketemu CEO, ketemu artis, ketemu pejabat, ketemu menteri. Kan saya difotoin, dia juga, Pak numpang foto juga Pak dengan CEO ini. Gitu ya. Nah lihat, ada lagi foto berikutnya saudara. Dan dari tak pernah naik pesawat sampai bosan-bosan naik pesawat. Tadi lagi baru BA, Pak nanti mau ke NTT lagi. Iya siap gak? Nanti PP. NTT PP pesawat jam 2 sampai subuh bicara di Bank NTT langsung balik lagi pulang malam lewat Surabaya. Besok lagi lanjut lagi kemarin nanti Pontianak. Kadang-kadang cuma PP aja. 1 bulan kalau lagi padat bisa belasan kali penerbangan. Apa poin di sini? Seorang Andreas Setiawan karena murah hati sama seseorang yang dia tidak kenal. Tuhan lihat dia. Saya lihat dia. Hidupnya tidak pernah sama lagi sampai hari ini. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Ada kisahnya di Alkitab, Ribka. Ribka tidak tahu siapa yang dia layani. Anak saudagar, yaitu Ishak. Bapaknya Abraham sedang cari mantu buat Ishak. Dia utus hamba-hambanya cari mantu. Ishak dicari mantu. Wah anak saudagar, anak sultan kalau zaman dulu ya. Anak juragan. Hamba-hambanya dilayani Ribka dengan murah hati. Sampai apa dikatakan? Unta-untanya pun dikasih minum. Hamba Abraham lihat. Ini orang cocok jadi mantunya Abraham. Buat yang belum dapat jodoh. Siapa tahu kita jadi lagi Asher. Senyumanmu membuat seseorang lihat. Kayaknya cocok. Bukan cuma senyumannya. Dia jadi calon istriku. Calon suamiku. You never know. Ya. Kalau kau bekerja dengan baik. Mungkin atasanmu gak lihat. Tapi kompetitormu lihat. Kasihan dia menderita di sini. Mendingan dia kerja sama saya. Hidupnya sama saya. You never know. Berikan yang terbaik. Kita lihat Yusuf mau di penjara, dia mendapatkan kasih sayang dari kepala penjara. Dia di Potifar pun disayang sama Potifar. Istrinya pun saking sayangnya mau buat skandal tapi dia nggak mau. Ya, dimanapun dia berada, dia menjadi orang-orang yang mendapatkan kesayangan. Gak heran Tuhan angkat hidupnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara yang kedua, sikap murah hati akan membuat hidupmu happy dan healthy. Siapa yang mau selalu sukacita dan sehat? Ayo banyak bermurah hati saudara. Karena hati yang gembira adalah obat. Ketika kita berbagi dan murah hati, kita jadi ikut sukacita. Ya, jadi ingat konteks hari ini saya nggak bicara duit saja loh. Ya, bahkan saya nggak singgung tentang duit. Saya singgung tentang yang mungkin murah hati dengan cara apa? Mungkin kasih tebengan, mungkin kasih pertolongan, mungkin kasih perhatian, mungkin kasih tenaga bantuan kita. Itu sudah sifat murah hati saudara. Saudara, sebaliknya orang pelit, dia gampang kecewa, tersinggung, baper, galau. Akhirnya hatinya sering emosinya negatif, akhirnya gampang sakit. Pikirannya terus kalut. Ada namanya sakit psikosomatis ya. Kebanyakan pikiran-pikiran negatif saudara. Bahkan sifat mementingkan diri sendiri penyebab kekacauan dan konflik. Alkitab katakan apa? Di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada perpecahan. Di situ ada konflik. Bayangin pernikahanmu akan harmonis kalau kamu murah hati. Suami murah hati sama istri. Katakan amin. Senggol dulu suamimu. Yang istri murah hati sama suami, anak-anak murah hati sama orang tuamu. Ya, bahkan kadang-kadang ya saya sebagai orang tua, waktu saya ulang tahun anak saya bilang, aduh dia sibuk mau kasih kado apa. Saya bilang gak usah, gak apa-apa, gini-gini. Sebenarnya orang tua kadang-kadang bahkan mau kasih hadiah pun sebenarnya apalagi anak-anak ya masih baru kerja atau apa, udah gak usah. Tapi perhatiannya itu yang menyentuh hati. Ya. Kadang cuma ajak makan dan lain sebagainya ya. Kalau kita punya orang tua ajak makan ya. Perhatikan orang tuamu, pijitin orang tuamu. Itu murah hati, menyentuh hati orang tuamu. Nah bahkan anak-anak pun perlu mendapatkan orang tua yang murah hati. Dr. Alan Kutz penelitian mengadakan penelitian terhadap 3.000 sukarelawan. Memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit. Mengurangi stres, meningkatkan endorfin dan meningkatkan kesehatan. Ini bukan dari Alkitab, bukan dari saya, tapi Dr. Alan Kutz. Profesor David McClellan melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya orang kikir cenderung terserang penyakit. Kenapa demikian? Saya renungi kok apa hubungannya? Karena dia pikirin dirinya terus sendiri. Karena dia kikir, dia khawatir terus, gelisah terus, rasa
Kalau orang Singapura ada istilah namanya kiasu ya. Waduh takut, wah akhirnya apa? Kurang sukacita. Nah James House riset mengatakan menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Saudara, bagaimana kita bisa praktek sukacita ini dengan simpel? Belajar melayani Tuhan. Itu murah hati. Saudara, lihat yang melayani seperti ini, yang ada di ruangan ini, kita tepuk tangan dulu yang melayani. Mereka datang lebih awal, mereka pulang lebih lama. Ayo saya dorong jemaat-jemaat Tuhan yang sudah terbiasa datang gereja, cuma duduk, dengar, ya, kasih persembahan duit, dah. Ayo melayani. Ya, mungkin jadi usher, ya, mungkin bagian konsumsi, mungkin bagian anak, mungkin multimedia, mungkin nyanyi dan lain sebagainya. Kalau memang punya talenta di situ, waktu kita belajar melayani, kita lihat fokus kita berubah. Dari masalah kita mulai lihat ternyata banyak orang di luar sana punya masalah lebih besar dari kita. Amin. Makanya sesibuk-sibuknya saya punya satu kebiasaan, sebisa mungkin saya selalu jadwalkan diri saya untuk melayani Tuhan. Yes, amin. Bukan cuma pelayanan khotbah loh saudara ya. Pelayanan mungkin usher lah, nanti jaga parkir di gereja kami waktu itu ya. Nanti jadi panitia, bantu ini, konsumsi, apalah yang saya bisa. Saya sudah lalui banyak, cuma satu yang saya nggak pernah lolos di gereja kami, nyanyi. Sudah 2 kali audisi, false. Ya, tapi kalau ngajar atau sharing atau mungkin peralatan dibantu, beresin kursi, gampang saudara. Setiap Anda pasti bisa melayani. Coba senyum dulu kiri kanannya. Bisa senyum, cocok jadi usher. Ya, nah minimal kita doakan orang lain. Minimal kita kunjungi orang lain. Bahkan saya bisa melayani orang lewat DM saya. Mereka curhat di Instagram, saya nggak kenal, saya kasih masukan, ini begini caranya, strateginya begini-begini, lewat voice note saya. Walaupun banyak sekali yang DM, saya termasuk orang yang senang sekali untuk bisa melayani satu persatu. Sebisa mungkin. Banyak hal, Tuhan nggak minta apa yang kamu nggak punya. Tuhan minta apa yang kamu punya. Yes, saudara, ada cerita di tempat kami, seorang ibu. Ya, kami dulu sel group di rumah teman, ada kakaknya perempuan bikinin kita cincau. Cincau hal besar atau hal kecil? Hal kecil ya, di pasar juga ada ya. Bukan hal spektakuler. Waktu saya makan cincaunya, enak Ci. Saya panggil Cici ya, kakak perempuan ini. Enak Ci, dia kasih sajikan buat kita ya, konsumsi gitu ya. Saya temennya sama adiknya, kita sel group. Persekutuan. Saya bilang, Ci, enak loh. Enggak lah, gini coba-coba dulu ya. Saya bilang, enggak, ini beneran enak. Karena dia pakai organik, bener-bener enggak pakai pengawet. Saya bilang, kasih gini, saya kasih langsung ide bisnisnya keluar. Kasih label, Ci. Ya kalau acara-acara kasih label. Jadi kita tahu mau kontak kemana. Enggak lah, tiba-tiba besok-besok dia udah pakai label. Wah ini, akhirnya udah mulai dapat orderan. Ya ke pesta-pesta, ulang tahun. Akhirnya bikin outlet gitu di sebuah fresh market gitu ya. Wah akhirnya makin berkembang. Rumahnya jadi home industry sekarang. Bahkan dia bilang, wah pejabat-pejabat ya, mantan presiden konsumsi cincaunya. Sampai food hall minta masukin. Sampai Carrefour, Range Market, macam-macam. Biasa orang ngantri untuk bisa masuk. Dia malah diminta. Lihat hal sederhana di tangan Tuhan. Tuhan bisa angkat jadi premium, high class. Karena kemurahan hati. Hal kecil memang, tapi di tangan Tuhan jadi hal luar biasa. Satu cerita lagi, siap? Satu teman, seangkatan saya dulu, waktu kami gereja 20 tahun yang lalu, dia tukang dokumentasi. Nggak ada kamera-kamera begini, kamera pocket namanya Manto. Ya, waktu itu kita panggilnya. Wah, dia naik Vespa butut papanya. Kalau setiap kali gereja, foto-foto, ayo kumpul foto-foto. Wah pokoknya dia dokumentasi, nggak dibayar, sukarelawan. Pokoknya foto-foto, pakai kamera pocket yang zaman dulu. Karena kemurahan hati dia melayani, Tuhan angkat dia jadi fotografer ternama di Indonesia. Dia foto David Foster, dia foto ini, pejabat ini, presiden ini dan lain sebagainya. Harganya mahal. Siapa dia? Orang yang dulu cuma naik Vespa butut, cuma foto-foto di gereja melayani, Tuhan angkat hidupnya. Saya masih punya banyak cerita seperti ini. Intinya apa? Ketika murah hati, hidupmu luas, hidupmu happy dan healthy. Dan yang terakhir, yang ketiga, 5 menit terakhir. Kemurahan hati membuat kita hidup dalam kemurahan Allah. Siapa yang pengen hidup terus dalam kemurahan Allah? Amin. Tuhan kita Tuhan yang murah hati. Kita lihat bagaimana cara menarik kemurahan Tuhan dalam hidup kita.
Matius 5 ayat 7, 2 ayat terakhir ya, dan saya selesai dalam 5 menit. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Jadi ketika kita murah hati, sebenarnya kita sedang bermurah hati pada diri kita sendiri. Dan Alkitab katakan apa? Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau miskin, memiutangi Tuhan. Berarti Tuhan berhutang sama kita. Piutang kan? Memiutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Menarik sekali saudara ya. Kita lihat, apa artinya hidup dalam kemurahan Tuhan? Kalau kita hidup dalam favor Tuhan, itu kayak ada pintu kemudahan. Contoh ya, kita lamar kerja. Wih, saingan banyak puluhan orang. Pendidikan kita nggak setinggi yang lain. Tapi entah kenapa waktu interview, yang interview kita lebih suka sama kita. Dia maunya pekerjakan kita. Bisa terjadi. Saya punya teman begitu. Nggak tinggi sekolahnya, tapi dia kerja di mana orang suka sama dia. Penting loh zaman sekarang orang suka sama kita. Bukan siapa yang kita kenal, tapi siapa yang kenal kita dan suka sama kita. Kalau kita pedagang, wah banyak kompetitor, banyak saingan jual produk yang sama. Tapi entah kenapa customer ini senengnya transaksi sama kita. Amin? Itu favor. Kita bisnis, kita masuk tender sana, tender sini. Tapi entah kenapa project bisnis kita dapat dengan mudah. Padahal orang lain kualifikasinya lebih tinggi. Berapa kali saya ikut pitching, berapa kali saya ikut tender. Modal saya apa? Siapkan yang terbaik, selebihnya saya bilang Tuhan, kalau memang sejen kau favor Tuhan, aku dapat deal. Wah kami menang proyek nasional. Padahal saya lihat yang lain-lain hebat-hebat saudara. Pendidikan kita mungkin kalah tinggi. Tapi kalau kamu punya favor Tuhan, promosi datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi jangan selalu pikirannya saya bisa sukses kalau punya backingan. Saya punya sukses kalau punya koneksi. Bagus kalau punya. Tapi koneksi yang utama harus terkonek dengan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan yang buka pintu gak ada yang bisa tutup. Amin saudara. Nah saudara, satu dua hal lagi yang saya mau sampaikan bahwa untuk menarik kemurahan Tuhan kita perlu kasih space. Ruang. Karena kadang-kadang kita udah terlalu penuh. Sehingga susah untuk kemurahan Tuhan bergerak dalam hidup kita. Hal sederhana ya yang kita semua bisa buat. Siap dikasih PR? Siap? Gampang PR-nya. Kalau sempat pulang atau beberapa hari ke depan ya, ibu-ibu dulu ya, coba buka lemarimu. Kadang-kadang ibu-ibu atau istri saya aja kadang-kadang mau kemana-mana, aduh gak ada baju, aduh gak ada baju. Hah gak ada baju? Nih, oh iya ya masih banyak, kadang-kadang ada yang masih belum dibuka labelnya. Ayo ada ibu-ibu gak seperti itu ya? Coba buka lemarimu. Pasti ada baju-baju, souvenir, aksesoris yang sudah lama kamu gak sentuh. Masih bagus, kamu sendiri lupa. Dan memang mungkin kita sudah punya yang lain. Kasih space. Bagikan kepada orang-orang membutuhkan. Yes? Bapak-bapak, kadang-kadang ada sepeda kita berapa, ada spare partnya apa, macam-macam lah. Salurkan, karena kita butuh kasih ruang. Kalau di dunia itu ada namanya tuh, saya lupa, clutter ya. Declutter atau apa itu kayak kebiasaan untuk mengeluarkan hal-hal di rumah kita untuk supaya sirkulasi nanti datang lagi hal baru. Dan terjadi, saya kasih sepatu saya kasih jas saya kasih ini, tiba-tiba saya juga dikasih. Wih, benar juga ya. Atau mungkin gak dikasih, kita punya berkat untuk membeli yang baru. Amin. Jadi jangan terlalu penuh hidup ini. Ini sama, saya punya satu kebiasaan suka donor darah. Walaupun sebagian takut atau gak berani. Siapa yang biasa donor darah? Ini kebiasaan baik saudara. Menyehatkan kita loh. Pertama waktu kita donor darah, kita membantu orang lain. Benar ya? Darah kita keluar. Tapi terjadi, benar ya kalau dokter ralat saya kalau salah ya. Katanya terjadi regenerasi sel-sel baru ya. Ini keluar, di sini terjadi regenerasi. Yang untung kita juga. Jadi kasih ruang untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu. Jangan semuanya kita tahan. Makanya ada namanya laut mati. Sudah tidak ada lagi penyaluran. Ya, jangan. Bayangin ya, saudara makan tapi gak pernah ke belakang. Sakit. Jadi kita dapat ilmu, bagi ilmu kita. Kita punya tenaga dari Tuhan, kasih tenaga kita untuk melayani. Kita punya berkat lebih, ada mobil lebih, mungkin kita kasih tebengan, space. Saya kadang-kadang kalau ada acara-acara, siapa yang mau DB? Masih ada 2 tempat nih, ayo sekali jalan nih, kita mau ke puncak, retret misalnya, ayo misalnya. Nah jadi kasih ruang. Dan saya mau kasih satu gambaran. Kadang-kadang kita suka namanya mujizat. Siapa yang suka namanya mujizat? Ayo angkat tangan, saya juga. Tapi pernah gak kita pikir jadi mujizat buat orang lain?
Mungkin mujizat yang kamu butuhkan adalah 10 juta. Tapi kalau 1 juta ringan buat kamu. Tapi 1 jutamu bisa jadi mujizat buat orang yang besok gak tahu mau makan apa. Hari ini jangan berpikir cuma harap mujizat. Tapi berpikir bagaimana hidup saya jadi mujizat buat orang lain. Engkau lihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Saudara diberkati, jadi 3 hal yang kita pelajari ketika engkau hidup dengan sifat Tuhan, kemurahan hati. Hidup kita jadi luas, apapun profesimu. Yang kedua, kita happy and healthy. Dan yang ketiga, kemurahan hati membuat kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur salah satu sifat Tuhan, sifat Allah, yaitu murah hati. Kami anak-anak-Mu Tuhan, biar kami jadi anak Tuhan yang murah hati, siap memberi dukungan, perhatian, kepedulian, kasih sayang, memberi dengan apa yang kami punya. Mungkin uang, mungkin tenaga, mungkin perhatian, mungkin kontribusi pekerjaan, mungkin support, mungkin informasi. Kami percaya orang yang murah hati, ada banyak sekali manfaat yang kami terima. Jadikan jemaat di tempat ini jadi jemaat yang murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan meriah buat firman Tuhan. Sekali lagi thank you Pak Haryanto Kandani sudah memberkati kita. Keren. Sudah diberkati? Yang diberkati Tuhan sekali lagi berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Oke, saudara. Sebelum nanti kita memberikan yang terbaik dan kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, izinkan saya pagi ini menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kami perlu mengajak saudara untuk bergabung dan follow Instagramnya GBI Victorious Family Plaza Indonesia. Supaya saudara bisa mendapatkan update-update seputar kegiatan gereja ini. Katakan amin. Dan mungkin bisa diperlihatkan nanti, itu dia. @fifa.plaza-indonesia. So mari tergabung dalam komunitas seru dan keren serta juara. Katakan amin. Kami ingin menyambut jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jikalau ada, izinkan kami mengenal saudara dengan saudara cukup mengangkat tangan saudara di tempat saudara berada. Terima kasih setiap hadiran jemaat terkasih. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Apabila belum terhisap di gereja lain, mari bergabung di gereja kami. Di gereja ini kita sama-sama diproses bertumbuh dan dewasa rohani dan semakin berbuah dan menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih juga kepada hambanya, Pastor Haryanto Kamdani, luar biasa, isinya anak-anaknya luar biasa. Hari ini kita diberkati dengan bermurah hati, maka mulai sekarang bermurah hatilah. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Sekali lagi selamat datang bagi yang pertama kali beribadah di tempat ini. Selanjutnya juga kami ingin informasikan bahwa GBI Victorious Family Plaza Indonesia itu punya channel YouTube-nya. Saudara nanti juga bisa join dan bahkan bisa subscribe. Nanti setiap postingan saudara juga bisa like dan juga bisa share kepada yang lainnya. Dan ini dia informasi ACS TV. Oke, ACS. Oke. Saudara bisa nanti follow Instagramnya dan YouTube-nya. Selanjutnya kami perlu informasikan bahwa setiap minggu ada gereja anak pada pukul 11 siang di ibadah yang pertama dan juga pukul 1 siang di ibadah yang kedua. Nah, setiap kali nanti anak-anak sebelum diutus ke gereja anak akan didoakan selama hamba Tuhannya. Selanjutnya kami ingin mengajak saudara untuk bergabung di Intimate Worship. Katakan Intimate Worship. Nah saudara, kali ini tanggal 28 Mei 2023 akan ada Frankie Kuncoro di GBI Victorious Family Plaza Indonesia. Walaupun dia nggak ada di sini, mungkin kita bisa berikan sambutan dengan tepuk tangan ya saudara ya. Oke, Frankie Kuncoro di Function Hall lantai 2 jam 7 malam atau 19.00 tanggal 28 Mei 2023. Silakan multimedia bisa menayangkan sebuah penayangan video.
So, saya mengajak untuk setiap kita bisa proaktif, ajak teman-teman dan saudara-saudara yang lain untuk hadir di Intimate Worship tanggal 28 Mei bersama dengan Frankie Kucoro dan juga Wawan Yap. Dan kami perlu informasikan, berikut ini adalah jadwal pembicara untuk tanggal 28 Mei 2023. Yang ibadah pertama, Senior Pastor yaitu Pak Abraham Konrad Supit, disertai perjamuan kudus. Ibadah yang kedua akan ada Pastor Riza Solihin. Ibadah yang ketiga ada Pastor Jesse Lantang dan ibadah yang keempat ada Pastor Debbie Bashir. Selanjutnya mari sama-sama kita siapkan hati kita mau menabur, kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang siap katakan amin. Sama-sama kita berdoa ya saudara. Bapa, kami bersyukur untuk satu kesempatan kami bisa menabur. Kami memberi bukan supaya kami diberi oleh Tuhan. Kami memberi karena Tuhan sudah mengajar kami kemurahan hati. Bahkan kami memberi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah taburan ini bisa memuliakan nama-Mu, nama Tuhan dibesarkan. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang siap untuk memberi katakan amin. Saudara, di bangku tempat duduk saudara ada amplop merah untuk persembahan. Dan di amplop tersebut juga ada QR code, saudara bisa men-scan. Dan saudara bisa juga transfer dengan nomor rekening yang tertera di amplop tersebut. Atau di luar juga ada EDC, saudara nanti bisa menggesek debit saudara di sana. Dan juga ada beberapa formulir di counter di depan. Ada formulir jemaat baru, formulir doa, dan formulir penyerahan anak Tuhan Yesus memberkati saudara. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami bisa bersekutu dengan-Mu, memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kirim hamba-Mu Pastor Harya untuk konani untuk memberkati kami Tuhan. Hari ini Tuhan, isi hati-Mu mengenai murah hati. Ajar kami untuk selalu bermurah hati Tuhan. Dalam apa yang kami lakukan Tuhan, ketika kami bermurah hati Tuhan, mereka melihat ada Kristus dalam diri kami. Buah-buah murah hati Tuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih pengingat kasih Tuhan. Saudara kasih, dengan kuasa Saudara Bapa, saya akan melepaskan berkat. Saudara kasih, dimanapun belajar online maupun onsite, angkat kedua tanganmu dengan iman percaya kepada hati, menyambut berkat yang berasal dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apapun kalau kerjakan dibuatnya berhasil, bahagia, beruntung. Hidupmu terus naik terus, hidupmu hingga pala menjadi ekor. Saudara kasih, pulanglah membawa damai sukacita dan semua berkat-berkat yang terindah, dan semua berkat-berkat yang baik, dan semua berkat-berkat yang termulia yang berasal dari bersama Bapa, Putra, Roh Kudus, hidup tinggal di setiap aspek kehidupanmu dan hidup tinggal di setiap aspek kehidupan anak cucu keturunanmu sekarang sampai lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Happy Sunday to all of you, stay safe. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat hidup dalam kemurahan hati. Amin.